Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Di sini kakak akan menjelaskan satu materi yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya adik-adik di rumah sudah tahu belum apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Terus kenapa sih Kak? Batu, angin, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Jawabannya, karena semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelumnya, adik-adik di rumah sudah tahu belum apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 6. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan dan berlari. Bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat dan sebagainya. Contoh cara bergerak yaitu manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip, dan burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dan tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel, dan kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan olahraga secara teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup yaitu dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa, dan kembali menjadi telur lagi. Contoh pertumbuhan makhluk hidup selanjutnya yaitu anak kucing, lalu menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Dan contoh pada pertumbuhan yaitu yang pertama biji menjadi kecambah, lalu menjadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangan biakan makhluk hidup terbagi menjadi 2, yaitu dengan cara melahirkan dan bertelur. Contoh dari melahirkan yaitu manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Contoh dari bertelur yaitu ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Contoh makanan makhluk hidup yaitu tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis.
Contoh makanan makhluk hidup selanjutnya yaitu sapi. Sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Sampai di sini saja video yang kakak buat. Semoga video yang kakak buat ini dapat bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang kakak jelaskan yaitu sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya cara bersyukur kita kepada Allah yaitu dengan cara selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga secara teratur, dan selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Kakak sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.